Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Tenali Ramaksina. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Seorang pengacara terkenal yang selalu memenangkan kasus para kliennya. Kali ini ia menangani kasus yang melibatkan seorang wanita muda yang kaya dan digemari banyak orang karena sifatnya yang suka menolong. Ia juga adalah seorang politikus dan pengusaha. Wanita itu bernama Paralaksmi. Paralaksmi dituduh oleh lawan politisnya bernama Simhari Naidu. Naidu menuduh Paralaksmi membunuh seorang jurnalis bernama Bopan. Naidu ingin menjatuhkan popularitas Paralaksmi karena menurutnya Paralaksmi menghalangi karir politisnya. Singkat cerita, Ibu Paralaksmi meminta pengacara handal agar membantu membebaskan anaknya dari tuduhan yang tak terbukti tersebut. Menurut sang ibu, anaknya penuh dengan kasih sayang. Ia tak mungkin berbuat sekeji itu. Paralaksmi adalah sosok yang suka membantu banyak orang yang lemah. Di lain sisi, film ini memperkenalkan seorang pengacara bernama Tenali. Tenali belum seterkenal Chakravarti. Ia harus bekerja keras untuk memasarkan dan bersaing menjual jasanya di depan gedung pengadilan. Namun hal itu tak mudah seperti yang dibayangkannya. Tenali cukup sulit mendapatkan seorang klien, namun ia tetap berusaha keras. Tenali mempunyai bapak yang bernama Durgo Rao. Ia seorang calo di pengadilan yang menghubungkan klien untuk diperkenalkan ke pengacara. Namun bapak Tenali tidak pernah membantu Tenali sama sekali dalam mendapatkan seorang klien. Durgo malah mengenalkan klien itu ke pengacara yang lain. Didikan Durgo Rao ini membuat Tenali berselisih paham dengan bapaknya. Tenali mengira jika bapaknya tidak mempercayai kemampuan Tenali. Namun bapak Tenali mempunyai alasan tersendiri kenapa melakukan hal tersebut. Ia ingin Tenali mendapatkan kasus besar dan memenangkannya. Selain kehidupan karirnya, Tenali yang masih muda juga memiliki kisah cinta kepada Rukmini, anak dari pengacara kondang yaitu Chakravarti. Namun sayang Rukmini tak membalas cintanya Tenali. Menurut Rukmini, tak mempunyai waktu untuk memikirkan sebuah percintaan. Paginya partner Tenali bernama Srenu dipukul oleh kliennya. Klien itu marah karena merasa ditipu oleh Srenu yang selalu meminta bayaran namun kasusnya tak kunjung juga selesai. Tenali mencoba menenangkan keduanya. Tenali mengambil kasus Srenu. Tenali berkompromi dengan pihak penggugat dan tergugat. Kasusnya pun berhasil diselesaikan oleh Tenali. Pihak tergugat dan penggugat saling menerima. Dari kejadian ini, Tenali mempunyai sebuah ide untuk mengambil kasus yang berbelit selama ini di sebuah pengadilan. Tenali akan menyelesaikan dengan cara berkompromi dan akan membuatnya berdamai. Dari situ, Tenali berhasil mengumpulkan banyak uang dan memamerkannya kepada keluarga. Bapak Tenali bukannya bangga, malah memarahi Tenali. Meski Durgo Rao seorang calo pengadilan, ia tak mendidik anaknya untuk menangani kasus dengan cara berkompromi. Tenali dididik agar bisa menangani kasus besar dan menang agar dirinya mendapat kehormatan serta mengangkat derajat keluarganya. Itulah alasan bapaknya tak memberikan klien dengan kasus kecil kepada Tenali. Kini Tenali menjadi paham kenapa bapaknya sangat tegas kepada dirinya. Cerita berganti di sebuah kuil. Rukmini dan ayahnya Chakravarti sedang berdoa khusyuk. Setelah berdoa, Chakravarti berjalan keluar. Tak sengaja ia tertabrak oleh sebuah motor yang dikendarai oleh Tenali. Tenali kemudian meminta maaf kepada Chakravarti. Rukmini terlihat di samping Chakravarti dan di situ Tenali tahu bahwa Rukmini adalah anak pengacara kondang yaitu Chakravarti. Hari sidang Paralaksmi pun tiba. Pendukung Paralaksmi berbondong-bondong ke sebuah pengadilan. Suasana pengadilan pun menjadi sangat ramai. Terlihat Paralaksmi didampingi oleh Chakravarti dan dari kejauhan Naidu yang turut menghadiri persidangan tersebut. Di ruang sidang, jaksa menuntut umum menuntut Paralaksmi agar dihukum berat karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Chakravarti pengacara Paralaksmi membantah tuduhan jaksa jika Paralaksmi tidak melakukannya. Chakravarti meminta penangguhan penanganan karena bukti yang disertakan jaksa sangat lemah. Hakim menerima permintaan Chakravarti. Paralaksmi keluar dari ruang sidang dan menyapa pendukungnya yang sudah menunggunya di luar gedung pengadilan. Tenali melihat peristiwa ini berharap agar kelak ia segera mendapatkan kasus yang besar seperti itu. Suatu hari Tenali didatangi oleh seorang klien. Pria itu datang dengan kedua istrinya. Pria itu meminta agar Tenali dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
karena kedua wanita itu ingin memiliki si pria itu sepenuhnya. Karena Tenali sudah dikenal sebagai pengacara yang berkompromi, ia meminta sang suami untuk mengetes kedua istrinya. Tenali mengatakan bahwa sang suami akan memberikan 200 juta rupiah bagi yang ingin berpisah dengan suaminya tersebut. Istri kedua kemudian menyetujui hal itu. Akhirnya mereka pun berdamai. Cakrawati memperhatikan Tenali dan bertanya kepada asistennya, siapakah pria tersebut? Asistennya menjawab bahwa ia adalah Tenali, seorang pengacara yang ahli dalam berkompromi. Tak hanya bapaknya yang memperhatikan. Di sisi lain, Rukmini diam-diam tertarik dengan cara Tenali yang bisa menyelesaikan kasus para klien dengan berkompromi. Melihat hal tersebut, ia mempunyai ide untuk mencobanya kepada kliennya. Ia bergegas menemui kliennya yang seorang gangster. Temannya Rukmini memperingatkan agar hati-hati karena sangat berbahaya. Rukmini mencoba cara Tenali tadi. Ia mengajak kliennya untuk membujuk istrinya dan membatalkan tuntutan kasus KDRT-nya dengan memberikan 60 hektar tanah kepada sang istri. Tak disangka pria itu tak menyambut baik Rukmini. Ia malah menyuruh anak buahnya keluar dan menggoda Rukmini. Tiba-tiba Tenali datang menyelamatkan Rukmini. Tenali menghajar para gangster tersebut. मेरे लिए मुस्कुरा दो। Tenali yang khawatir memarahi Rukmini yang terlalu berani mengambil resiko. Ia mengatakan bahwa kompromi bukan satu-satunya cara dan kasus pidana tak ada kata untuk berkompromi. Pria itu pantas dihukum karena telah melakukan KDRT. Paginya Rukmini menemui Tenali. Kejadian semalam membuat ia sadar dan belum mengatakan terima kasih kepada Tenali yang telah menyelamatkan dirinya. Rukmini juga mengatakan bahwa dirinya telah menaruh hati pada Tenali. Akhirnya cinta Tenali sekarang sudah terbalaskan. Ayah Rukmini yang terlihat di sana dan mendengar pengakuan anaknya kepada pria miskin itu merasa tak terima. Ia menemui Bapak Tenali Durgo. Ia mencaci Bapak Tenali yang tak tahu malu. Profesi calonnya direndahkan oleh Cakrawati. Tenali tidak pantas memiliki Rukmini, anaknya tercinta. Saking kesalnya melihat anaknya yang tergoda dengan Tenali, Cakrawati menampar keras Durgo. Kejadian ini kemudian diceritakannya kepada Tenali. Tenali yang kesal karena Cakrawati tak seharusnya berbuat sedemikian kepada bapaknya. Tenali menelpon Rukmini dan menanyakan keberadaan sang ayah. Rukmini mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di sebuah perkebunan mangga. Tenali menuju lokasi yang disebutkan oleh Rukmini. Namun dia tak menemui Cakrawati. Cakrawati tak ada di sana. Rukmini membohongi Tenali. Pikir Rukmini ia akan bisa berkencan dan mengobrol berdua dengan Tenali. Tenali kemudian marah dan mengatakan bahwa ayah Rukmini telah menampar bapaknya. Rukmini kemudian syok mendengar hal tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara mobil datang. Ternyata itu adalah Cakrawati dan juga Naidu. Tenali dan Rukmini melihatnya dari kejauhan. Samar-samar percakapan mereka terdengar. Dari pembicaraan mereka ternyata Naidu mengaku jika ia adalah dalang di balik tuduhan para Laksmi dan tak disangka ayah Rukmini juga turut membantu rencananya Naidu dengan iming-iming imbalan 70 hektar kebun mangga. Cakrawati diketahui bahwa ia turut andil sejak awal. Cakrawati akan berpura-pura menjadi pembela para Laksmi dan membebaskan para Laksmi dari tuduhan tersebut. Namun juga akan menjebloskannya ke dalam penjara dengan menghadirkan saksi palsu yang sudah disiapkan oleh Cakrawati. Mendengar hal tersebut, Tenali menghampiri Cakrawati dan Naidu. Mereka kaget dengan kedatangan Tenali dan juga Rukmini. Tenali merasa kecewa dengan Cakrawati. Bagaimana bisa seorang pengacara handal dan berwibawa melakukan hal sekeji itu? Ia memang anak calo, tapi ia bangga jika ia tak menjual kejujuran dengan cara korup seperti itu. Rukmini lebih kecewa lagi melihat perbuatan sang ayah. Naidu memerintahkan anak buahnya menghajar Tenali. Ia takut rahasianya terbongkar. Bukan Tenali namanya yang tak bisa melawan. Tenali berhasil mengalahkan anak buahnya Naidu. Tenali membawa Rukmini pergi bersamanya. Paginya Cakrawati mendatangi rumah para Laksmi. Karena takut Tenali sudah mengatakan kepada para Laksmi. Cakrawati menanyakan dengan hati-hati apakah ada seseorang yang ia temui kemarin. Para Laksmi mengatakan bahwa ia tak bertemu dengan siapapun. Cakrawati berdalih jika ia harus hati-hati jika ingin menemui seseorang karena takut para Laksmi terhasut oleh orang lain. Cakrawati mengabarkan kepada Naidu jika para Laksmi berhasil diyakinkan dan besok siap menghadapi persidangan. Namun mereka tidak boleh lengah karena rencana mereka diketahui oleh Rukmini dan Tenali. Mereka berencana menghentikan Tenali datang ke persidangan besok. Sidang lanjutan para Laksmi pun tiba. Rukmini dan Sureno menunggu kedatangan Tenali. Mereka cemas karena mereka tak dapat menghubungi Tenali.
Rupanya di tengah perjalanan menuju pengadilan, Tenali dihadang oleh anak buahnya Naidu. Tenali diculik, dimasukkan ke dalam sebuah truk kontainer. Terlihat peserta sidang menunggu kedatangan hakim. Memang hakim selalu mengunjungi kuil terlebih dahulu sebelum memimpin persidangan. Nampak sopir hakim datang sendirian dan mengabarkan bahwa hakim telah diculik. Semua orang kaget mendengar hal tersebut. Rupanya ini adalah perbuatannya Tenali. Tenali yang sudah memperkirakan hal ini akan terjadi, Tenali sudah merencanakan rencana cadangan. Ia meminta Sarano untuk menculik hakim itu jika ia tak kunjung juga datang di pengadilan. Dengan ketidakhadiran hakim maka persidangan tidak dapat dimulai. Hakim telah diculik oleh suruhan Tenali alias mantan klien Tenali yang dulu dibantunya bernama Giri. Giri membawa hakim ke suatu tempat. Tiba-tiba Tenali datang. Ia tak kehabisan ide. Tenali sudah mempersiapkan segala saat dalam kontainer. Ia mengeluarkan ponsel dari sepatunya dan mengaktifkan lokasi untuk pemesanan Gojek. Gojek pun berdatangan dan membuat Tenali bebas. Tenali menghampiri para Laksmi dan menceritakan semua yang ia ketahui, bahwa Cakravati bukan pengacara yang akan membebaskan dirinya. Ia telah bersepakat dengan Naidu untuk memenjarakan para Laksmi. Tenali juga memberikan bukti imbalan yang diterima oleh Cakravati. Hal itu membuat para Laksmi marah kepada Cakravati dan meminta Tenali membantu di persidangan menggantikan Cakravati. Di tempat lain hakim bertanya mengapa dirinya dibawa ke sebuah tempat yang jauh. Giri mendapat telepon dari Sreno dan mengatakan jika masalahnya sudah beres dan bisa membebaskan hakim. Giri mengatakan pada hakim jika ia salah menculik orang dan meminta maaf pada hakim. Hakim pergi dengan sangat kesal. Persidangan ditunda keesokan harinya. Sebelum sidang, Durga menemui anaknya. Ini adalah sidang pertamanya Tenali. Bapaknya pun menyemangati anaknya dan mendoakan agar bisa memenangkan kasus tersebut. Cakravati kini duduk di kanan meja hakim sebagai penuntut. Ia nampak percaya diri dan mulai bertanya kepada para Laksmi, kemanakah ia berada di saat kejadian. Para Laksmi pun menjawab jika ia sedang berada di rumahnya dan tidak sedang bepergian. Cakravati pun kembali menanyakan tentang CCTV yang berada di rumahnya dan para Laksmi menjawab jika CCTV di rumahnya saat itu memang tidak bisa digunakan. Cakravati meminta hakim untuk menghadirkan saksi. Saksi itu adalah Inspektur Kiran. Inspektur Kiran pun bercerita jika ia berada di TKP pada pukul 5:30 pagi dan baru mendapat telepon dari seorang saksi mata pada pukul 7 pagi. Pelapor itu mengatakan bahwa ia melihat seorang telah dibunuh oleh para Laksmi dan ketika mendapat laporan itu pun ia langsung menangkap para Laksmi. Tenali bertanya pada inspektur, apakah inspektur dan pelapor saling mengenal? Inspektur menjawab tidak saling mengenal. Tenali langsung bertanya lagi kepada inspektur, apakah pelapor menelpon di HP pribadi atau telepon kantor? Spontan inspektur menjawab, melalui nomor pribadi Pak. Tenali tersenyum dan mengatakan bahwa bagaimana mungkin pelapor bisa menelpon di nomor pribadi Anda sedang Anda dan pelapor tidak saling mengenal. Pihak Cakravati diam tak berkutik dan saksi selanjutnya dihadirkan di persidangan. Mereka adalah sepasang suami istri. Mereka berasal dari Dermastala dan akan pergi ke Bangalore. Menurut kesaksian mereka, saat di perjalanan dan berhenti di benteng Kondaredi, ia melihat peristiwa pembunuhan terjadi. Karena takut mereka tak segera melapor, mereka melapor dan kejadian itu beberapa jam setelahnya, yaitu sekitar pukul 7. Mereka tak tega jika seorang jurnalis dibunuh di depan matanya. Tenali pun langsung bertanya, bagaimana tahu jika itu adalah seorang jurnalis? Mereka menjawab dengan berbagai alasan. Tenali memohon kepada hakim untuk mempertimbangkan kesaksian suami istri ini. Dan Tenali membawa bukti dari CCTV rumah mereka jika pada saat kejadian suami istri ini tak sedang bepergian. Mereka pada pukul 4.20 berada di rumahnya. Atas bukti yang kuat, Tenali meminta kepada Yang Mulia untuk menghukum saksi-saksi palsu yang hadir pada saat ini dan membebaskan para Laksmi dengan sangat hormat. Hakim telah memutuskan untuk menghukum saksi palsu yang dihadirkan Cakravati serta memberikan sanksi kepada jaksa penuntut umum. Para Laksmi pun bebas dan disambut oleh penggemarnya. Setelah persidangan, para Laksmi menemui dan mengucapkan terima kasih kepada Tenali karena telah membantu dirinya. Tiba-tiba ada Pak Tua datang menyerang para Laksmi. Tenali pun mengejar Pak Tua tersebut. Setelah berhasil menangkapnya, Tenali menanyakan mengapa ia melakukannya kepada para Laksmi. Pak Tua itu mengatakan jika para Laksmi adalah pembunuh anaknya Bopan. Dan ternyata Pak Tua itu ayah dari Bopan. Ia tak terima jika para Laksmi bebas setelah membunuh anaknya. Tenali menenangkan Pak Tua itu dengan mengatakan jika para Laksmi hanya dituduh sebagai pembunuh,
Tak ada bukti yang kuat mengarah pada dirinya. Patua itu menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Jika anaknya Bopan telah berpura-pura menjadi karyawan para Laksmi. Bopan ingin tahu bagaimana para Laksmi bisa mendapat kekayaan sebesar itu. Dan ternyata Bopan menemukan jika para Laksmi telah mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Bisnis ilegal juga telah dijalankan oleh dirinya. Ia mengambil hati rakyat namun merampas uang mereka. Para Laksmi telah menipu rakyat kecil. Ketika mendapat kesempatan, Bopan merekam semua aktivitas para Laksmi. Namun para Laksmi menyadari jika Bopan merekamnya. Bopan kemudian melarikan diri. Para Laksmi menyuruh anak buahnya mencari Bopan dan malam itu Bopan berhasil dikepung dan dibunuh oleh para Laksmi dengan tangannya sendiri. Mendengar cerita Pak Tua, Tenali pun menyesal mengapa ia baru mengetahuinya. Ayah Bopan meninggalkan Tenali dengan keadaan yang sangat sedih saat ia berjalan di sebuah bus menghampiri ayah Bopan. Dan terlihat seseorang memaksanya untuk masuk. Tenali melihat hal itu, langsung lari mengejar bus itu. Tenali berhasil menaiki bus tersebut. Ia kaget jika yang ada di dalam bus itu adalah para Laksmi. Para Laksmi membunuh ayahnya Bopan di depan Tenali. Para Laksmi mengancam Tenali untuk mengabaikan semua yang didengar jika tak mau bernasib sama seperti Bopan dan ayahnya. Tenali dilempar keluar bus dan pulang dalam keadaan berantakan. Bapaknya yang khawatir melihat anaknya bertanya apa yang telah terjadi. Semua yang diceritakannya kepada bapaknya durgarau. Kemudian memberi nasihat kepada Tenali jika hukum harus ditegakkan. Ia harus menghukum orang-orang yang bersalah karena itu tugas seorang pengacara. Untuk membuka kasus itu, ia harus membawa bukti yang kuat agar dapat menangkap wanita penipu tersebut. Tenali langsung datang ke TKP dan mewawancarai PKL-PKL yang ada di sana. Ia bertemu oleh salah satu seorang anak yang di sana dan menanyainya, apakah ia selalu berjualan di sini? Anak itu mengatakan iya. Namun saat kejadian pembunuhan itu ia sedang tak berjualan karena hujan yang sangat deras. Namun anak itu menambahkan jika ada salah satu keluarganya bernama Kisor yang selalu lewat di sana. Anak itu menunjukkan alamat rumahnya Kisor. Tak disangka Bapani anak buahnya para Laksmi mengikuti Tenali dan mendengar percakapan mereka. Bapani bergegas mencari rumah Kisor namun kedahuluan oleh Tenali. Tenali menemui keluarga Kisor. Tenali bertanya apakah mereka saat malam kejadian melihat pembunuhan itu. Awalnya mereka tak mengakui, namun berhasil diyakinkan oleh Tenali jika ia akan membantunya. Bapani yang menguping dari bilik tembok segera melaporkannya kepada para Laksmi. Para Laksmi memerintahkan untuk menangkap keluarganya Kisor dan keluarganya Tenali. Ya, ini adalah rencananya Tenali. Kisor adalah temannya Bopan. Ia tak terima temannya dibunuh dengan keji. Tenali membuat rencana seolah-olah ada saksi yang melihat peristiwa malam pembunuhan Bopan. Tenali sadar bahwa dirinya telah diikuti oleh anak buahnya para Laksmi. Situasi ini dimanfaatkan Tenali untuk memancing para Laksmi. Terbukti para Laksmi dan anak buahnya mengambil umpan Tenali. Saat sampai di rumah Kisor sudah sangat sepi. Penjaganya mengatakan jika keluarga Kisor sudah tak tinggal di sini lagi. Tak hanya keluarganya Kisor yang tengah menjadi incaran para Laksmi, keluarga Tenali pun tampak berlarian melarikan diri dari kejaran anak buahnya para Laksmi. Untungnya mereka menyamar dengan tudung hitam sehingga mereka tak dikenali. Karena tidak berhasil, akhirnya mereka menggoda Srenu temannya Tenali. Srenu terjebak dan dianiaya agar mau memberitahukan keberadaan keluarganya Kisor. Akhirnya Srenu memberitahu keberadaan keluarga Kisor yang disembunyikan oleh Tenali. Singkat cerita, anak buah para Laksmi pergi ke tempat persembunyian Kisor dan keluarganya. Rumah Giri menjadi tempat persembunyian keluarganya Kisor. Anak buah para Laksmi mengaku sebagai pacarnya Kisor. Ia datang ingin bertemu dengan Kisor. Mereka tak terima Kisor mengadu pada ayahnya dan tiba-tiba mereka dikepung oleh anak buah para Laksmi. Anak buah para Laksmi membawa keluarga Kisor dan Giri ke rumah para Laksmi. Giri mencoba bicara dengan para Laksmi apa yang sebenarnya terjadi. Laksmi pun mengaku jika ia telah membunuh Bopan dan keluarganya. Dan ia tak akan segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi semua urusannya termasuk karirnya. Keluarga Kisor sedang dipukuli anak buahnya. Para Laksmi bicara pada mereka jika ia akan membunuh mereka apabila membuka mulut tentang apa yang dilihatnya. Kisor pun berjanji tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun. Kisor tak akan memberikan kesaksian sebenarnya di persidangan. Ia akan mengatakan jika ia telah diancam Tenali. Para Laksmi pun senang mendengar hal tersebut. Di rumah Cakravati, Rukmini masih kecewa dengan perbuatan sang ayah. Ibunya tak henti-hentinya meminta Rukmini memaafkan apa yang telah dilakukan ayahnya dan menjauhi Tenali. Rukmini membela Tenali karena Tenali adalah pria yang cerdas. Ia akan menjadi pria yang sukses dengan keterampilan yang dimilikinya. Ayah Rukmini mendengar percakapan ibu dan anak tersebut.
Rukmini bercerita kepada ibunya bahwa Tenali akan membuktikan jika Paralaksmi sangat bersalah. Tenali telah memiliki bukti Paralaksmi telah mengakui jika ia membunuh Bopan dan juga ayahnya. Karena saat Kisor dan keluarganya bertemu Paralaksmi, ia memasang kamera kecil pada kacamata dan kancing bajunya untuk merekam. Mendengar hal itu, Cakravati menelpon Paralaksmi bahwa ia telah ditipu oleh Kisor. Cakravati mengatakan jika tak ada saksi mata selama ini, itu hanyalah rencana buatan Tenali agar Paralaksmi mengaku. Paralaksmi marah, ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyiksa keluarganya Kisor. Tak sampai di sini, Paralaksmi meminta Naidu bergabung padanya untuk menghajar Tenali. Naidu kemudian bersedia untuk membunuh Tenali. Tenali dikepung di bawah terowongan oleh anak buahnya Naidu. Mereka beradu dan Tenali berhasil mengalahkan mereka semua. Keluarga Kisor diminta untuk mengumpulkan alat perekam yang mereka miliki. Mereka kemudian mengumpulkannya ke dalam sebuah kantong. Ibu Paralaksmi kemudian membawanya, namun tiba-tiba Tenali datang dan mengambil kantong yang berisi kamera dan membawanya untuk pergi. Paralaksmi kemudian mengejarnya, namun tiba-tiba kendaraan motor yang menyerupai Tenali berdatangan hingga membuat Paralaksmi kesulitan untuk mengenali mana Tenali yang asli. Sampai di pengadilan, Paralaksmi mencari Tenali dan menemukannya. Paralaksmi meminta agar Tenali memberikan rekaman itu kepada dirinya. Namun Tenali terlanjur menyerahkannya pada hakim dan kini hakim telah mengetahui apa yang telah terjadi sesungguhnya. Kasus pembunuhan Bopan pun dibuka kembali karena pengakuan Paralaksmi. Tak hanya itu, semua bisnis ilegal Paralaksmi juga akan dituntut karena telah membuat sebuah kerugian yang sangat besar. Dan Paralaksmi pun ditangkap dan ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Hingga akhirnya film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Tenali. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.